Selamat sore Pak Darwin. Terima kasih sebelumnya sudah menghadiri undangan saya di podcast yang saya ingin membahas tentang cara penghapusan sarana dan prasarana di perusahaan. Ngomong-ngomong, perkenalkan, saya Stephen Surya dari Sekolah Kesenjangan. Hari ini saya akan tanya-tanya sedikit dan ngobrol sedikit kepada Pak Darwin tentang penghapusan sarana dan prasarana di perusahaan. Oke. Pertama-tama saya boleh perkenalkan Bapak Darwin sebagai apa di sini dan ini perusahaannya bergerak di bidang apa? Perkenalkan, nama saya Darwin, saya bagian General Affair, bagian umum. Saya perusahaan ini bergerak di manufaktur pabrik sepatu dan sandal. Bapak di sini megang jabatan sebagai apa nih? General Affair, bagian umum. Oke, saya aja langsung di pertanyaan tadi ya. Biasanya kan di sini pastilah di perusahaan besar kan ada sistem penghapusan sarana dan prasarana. Misalnya saya kasih contoh, misalnya printer atau alat untuk membuat sepatu itu rusak. Nah, bagaimana cara kelanjutannya dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas hal ini dan dia memiliki kewenangan apa seperti itu? Jadi prosedur penghapusan sarana dan prasarana tadi kita printer ya. Kalau printer sebenarnya kan waktu pertama kali beli itu kan diserahin sama personel, maksudnya diserahin sama yang pemakai, end usernya. Jadi waktu printer itu dipakai sama si staff atau si bagian-bagian yang pegang menggunakan printer itu kalau rusak menjadi tanggung jawab si personel orang itu. Terus tadi yang kedua apa? Kayak misalnya kan produk sepatu kan ya, mesin pembuat. Kalau mesin itu sebenarnya tanggung jawab dari si pemakai juga. Jadi mesin ini kan si berjalan kan digunakan oleh si pemakai. Jadi kalau misalnya kerusakan segala macam, sebenarnya tanggung jawab dari si kerusakan juga, dari pemakai juga user. Tapi itu juga tergantung dari si General Affair ini, General Affair atau si bagian bengkel lah kalau kita bilang mesin itu mekanik harus cek setiap bulan. Apakah udah ganti oli, apakah sudah ada perawatan bagian-bagian yang berkarat, atau ada bagian-bagian yang perlu dilas atau diapakan, itu bagian dari mekanik juga sih sebenarnya kalau untuk mesin-mesin sepatu. Jadi semuanya tanggung jawab sih sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk yang paling besar di end user itu sendiri. Tapi di inisiatifnya sama bagian-bagian si mekanik sebenarnya. Karena memang setiap bulan itu pasti dicek atau kurang apa, atau yang perlu penggantian spare part atau segala macam. Jadi mekanik juga sih. Ada lagi? Selanjutnya siapa yang bertanggung jawab misalnya ada perusahaan tersebut dan kewenangan dia itu apa di sini? Nah itu kalau misalnya untuk mesin itu sebenarnya dari kepala pabrik. Nah jadi kepala pabrik ini kan sebenarnya semua pabrik yang urusan operasional dengan pabrik itu ada kepala pabrik. Jadi kalau untuk mesin sepatu biasanya tanggung jawab dari kepala pabrik. Misalnya ada kerusakan atau ada perawatan atau perlu ganti spare part atau memang harus sudah ganti beli baru, itu dari kepala pabrik sih sebenarnya. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Biasanya kan cuma penghapusan tuh ada jangka waktunya ya, pengecekannya itu biasanya secara rutin atau per bulan atau bagaimana? Kalau pengecekan atau perawatan kendaraan biasa per bulan. Dicek, ada yang bersihkan tadi Keseluruhan. Ada karat atau ada kabel yang putus atau misalnya perlu dilas atau emang ada spare part harus diganti. Karena memang ada beberapa spare part yang setiap 6 bulan, ada yang 3 bulan atau beberapa jam pemakaian tuh harus ganti sih. Langkah selanjutnya kan kita sudah menentukan nih barang apa saja yang sudah kita list untuk dihapus. Nah itu barang tersebut itu akan dimanakan? Apakah dibuang, diservis atau dilelangkan? Dilelangkan kan maksudnya dalam hal masih bisa terpakai ya. Mungkin udah karat tapi masih bisa digunakan. Dimanakan? Jadi ada beberapa, contohnya kan ada mesin yang memang udah mau 30 tahun. Nah itu jadi mesin tua kita bilang tuh. Di servis pun kalau kita pakai bisa, tapi emang nggak bisa maksimal kerjanya. Nah itu akhirnya itu jadi besi tua, dan itu biasanya nanti kita jual buat jadi si besi tua lah. Tapi ada beberapa mesin yang mungkin udah 10 tahun, tapi masih bisa layak pakai. Kita bisa ganti spare partnya, terus kita atau ada ganti kabel-kabel atau ganti segala macam, itu biasanya pakai lagi sih. Jadi ada beberapa yang bisa pakai lagi. Kalau emang udah nggak layak biasanya di besi tua sih. Jadi kalau yang bisa
dipakai ya dipakai di saham gitu. Maksimal. Selanjutnya kita melakukan ini tuh ada manfaatnya nggak sih sebenarnya bagi perusahaan ini? Oh, banyak manfaatnya banget. Jadi sebenarnya pemeliharaan itu penting. Terkadang kalau kita nggak pelihara, kita nggak rawat, seharusnya mesin itu kita bisa gunakan 10 tahun. Kalau kita nggak cek setiap bulannya, itu biasanya paling 70% dari 10 tahun itu nggak bisa pakai lagi biasanya. Makanya pemeliharaan. Kalau pemeliharaan sih biasanya mesti tambah awet sih. Jadi bisa dipakai lebih lama lah. Sangat-sangat bagus lah. Iya. Tergantung pemeliharaannya. Pemeliharaannya. Jadi kalau pemeliharaannya baik, bagus, itu bagus sih. Mesinnya juga yang waktunya lama. Betul. Nah, ini selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Oke. Misalnya kan kita mengelis barang apa saja yang rusak, tapi kita kurang atau misalnya kayak kurang di catatan misalnya di formnya kita kasihkan ke apa sih yang berwenang lah istilahnya. Itu yang dilakukan perusahaan apa yang dilakukan perusahaan jika keteledoran itu Belajar tentang kelalaian ya. Oh ya, oke. Untuk pertama biasanya kita ada teguran secara lisan. Untuk pertama. Yang kedua pasti secara tertulis. Soalnya kelalaian itu termasuk dalam kelalaian kerja lah kita bilang. Jadi memang ada bagian-bagian tertentu yang memang harus berwenang atas mesin tersebut. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah, pertama usernya, selanjutnya kepala pabriknya juga, dan itu biasa dari lisan maupun tulisan. Oke. Dari maksudnya ada kan tadi kan teguran lisan dan tulisan. Di dalamnya itu mungkin ada sanksi kayak kita enggak masuk atau gimana atau pemotongan gaji atau gimana. Oh iya, oke. Kalau misal pertama lisan, kalau sampai nanti lisan nggak masih berbuat yang salah lagi, lalai lagi, itu tertulis. Kalau memang diperlukan, apabila memang mesin yang mahal, terus akhirnya dipakainya harus pemeliharaan bagus dan nggak pelihara, biasanya sebenarnya perusahaan nggak mau sih, tapi itu mungkin kalau terpaksa memang mesin itu atau pengguna itu sangat merugikan perusahaan, biasanya akan sangat terpaksa akan memotong gaji. Tapi itu hampir nggak ada lah. Hampir nggak ada. Berarti di sini sangat bagus. Iya, bagus. Oke, segitu aja yang saya ditanyakan. Terima kasih udah minta waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, thank you ya.